Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Rafaidil dengan NIK CP238 dari Universitas Dipa Makassar, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membawa sebuah tutorial bagaimana cara kita melakukan hak akses di UDO SOL 17. Ya, langsung saja kita guna lihat di PPT-nya. Kita mulai dari definisi. Invoice adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli sebagai permintaan pembayaran atas barang atau jasa yang sudah atau akan disepakati. Dokumen ini mencatat secara rinci informasi seperti jumlah, jenis, dan harga barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli. Security Matrix adalah fitur untuk melihat role sebuah akun, apakah bisa create, read, update, dan delete, atau hanya bisa membuat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin, di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Baik, di Security Matrix ini, dia adalah sebuah fitur yang bisa memberikan batasan kepada user untuk melakukan create. Create ini yaitu membuat, read, melihat, update itu mengupdate datanya, dan delete itu menghapus data. Jadi bisa dibayangkan di security matrix ini adalah eh, sebagai batasan kepada user untuk melihat di dalam database di UDU-nya. Lanjut. Mengapa hak akses itu sangat diperlukan? Dengan adanya hak akses yang diberikan kepada tiap orang, maka hak akses inilah yang akan menentukan apakah sebuah user tersebut pantas melakukan manipulasi sebuah data yang sudah tersimpan. Hak akses juga yang akan membatasi pergerakan user dari tiap divisinya. Bisa kita tekankan bahwa hak akses ini sangat dibutuhkan setiap departemen yang berada di dalam perusahaan untuk menghindari adanya manipulasi data yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, mengenai manfaat hak akses, yaitu pertama, yaitu mengatur akses menu, tab, field, button, dan berdasarkan grup. Itu terjadi di software Udo SOL. Yang kedua, mengatur akses model sampai di tingkat CRUD, yaitu create, membuat, read untuk hanya melihat saja, update untuk mengupdate datanya, dan delete untuk menghapus datanya. Yang ketiga, mengatur akses record atau data suatu model yang berdasarkan grup atau user. User A, contohnya, user A hanya bisa melihat data diri sendiri. User B dapat melihat data user C, dan D, dan seterusnya. Oke, ini sebuah skenario. Skenario-nya yaitu Raihan merupakan seorang manajer invoicing di PT SCZ. Dalam keseharian, Raihan bertugas untuk mengelola proses keuangan yang keluar dari setiap aktivitas yang dilakukan untuk perusahaan. Ia bertanggung jawab semua dalam hal tagihan pelanggan maupun tagihan vendor. Dengan adanya tagihan, kita melakukan kontrol penuh atas tindakan yang berupa mengatur, mengedit, dan memantau riwayat tagihan dan mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikannya. Dengan adanya hak akses yang dapat memungkinkan bisa menyelesaikan setiap masalah yang ada dan membuat laporan keuangan mengenai tagihan. Dengan adanya Rehan sebagai manajer invoice yang bisa mengontrol operasional setiap kegiatan dan keuangan di dalam perusahaan. Oke, di dalam sebuah departemen itu kan dia punya sebuah beberapa orang di dalam departemen untuk memiliki hak akses. Ini hanya berdasarkan dari pendapat saya mengenai invoicing, yaitu
mengenai departemen invoice di dalam sebuah perusahaan. Pertama, yaitu sebagai invoice manager, memiliki peran yang kuat untuk mengkoordinir bawahannya secara langsung mengenai invoice. Setelah itu, yang kedua, yaitu administrator yang bertindak sebagai seorang teknisi untuk mengendalikan invoice dibawahi langsung oleh invoice manager. Setelah itu di urutan ketiga ada invoice staff. Invoice staff ini bertugas untuk melakukan kegiatan yang mencatat tagihan setiap aktivitas. Setelah itu di urutan keempat ada purchase staff. Kenapa saya mengambil purchase staff? Karena purchase staff dengan kegiatan purchase dengan invoice itu akan selalu berkaitan erat karena di purchase itu dia melakukan pembelian barang kayak namanya purchase order. Dia membeli sebuah barang kayak dat ah purchase order itu kayak sebagai data awal untuk melakukan pembelian. Nah, di bagian invoicingnya itu adalah data tagihan setelah dia membeli pembelian. Itu kaitan eratnya lah. Yaitu purchase staff bertugas untuk melakukan aktivitas pembelian dari vendor dan dan terakhir ada account staff. Account staff ini bertugas untuk membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, baik secara tagihan maupun pembelian. Nah, bisa kita lihat di sini role-nya invoice manager memiliki peranan penuh di modul invoice yaitu sebagai CRUD. Dia peregang penuh semua. Tapi di menu purchase, di modul purchase dia hanya bisa melihatnya saja, yaitu rate. Dan di modul sales dan manufaktur dia tidak ada karena dia tidak memiliki kaitannya. Dan di accounting dia hanya memiliki peranan dan dia hanya memiliki akses sebagai pembaca saja. Gitu Rit, di modul accounting. Invoice staff dia memiliki akses di modul invoice yaitu berupa create dengan read karena dia akan langsung dibawahi langsung di dikoordinir langsung oleh invoice manajernya yaitu create dengan read. Di purchase eh, dia read pur, dia read dari modul purchase untuk membuat create invoice untuk membuat di modul invoice. Nah, di sales kita bilang tiadakan saja dan di manufaktur dan di accounting invoice staff dia hanya berperan sebagai dia hanya bisa melihat akses datanya saja tanpa bisa merubahnya. Di sebagai di modul invoice dia hanya bisa melihatnya saja. Di modul purchase dia bisa melihat, di modul sales bisa melihat, di manufaktur ditiadakan karena dia tidak ada hubungannya sama sekali. Dan di accounting dia memiliki mo eh, akses sebagai create dengan read di pur- hmm? di bagian account staff. Di purchase staff dia memiliki di purchase staff di modul invoice dia hanya memiliki akses rate dan di modul purchase ya sebagai purchase staff dia pasti memiliki akses ke rate dengan rate. Di modul sales dia tidak memiliki, di modul manufaktur tidak ada, dan di accounting pun tidak ada. Dan di administrator yaitu di setiap modul dia memegang peranan penting sebagai CROD karena dia sebagai seorang teknisi untuk mengisi semua data yang berkaitan setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Bisa kita lihat C menandakan create, C menandakan create yaitu membuat, U menandakan sebagai update atau merubah merubahnya, R yaitu read hanya untuk membaca datanya, dan D yaitu delete hanya untuk menghapusnya saja. Kita lanjut di data user. Di data user kali ini saya akan mengisi yaitu dengan namanya Firman, Irwan, Iman, Diki, dan saya sendiri Rehan sebagai admin sih. Firman sebagai invoice, manager, invoice staff Irwan, Imam untuk accounting staff, dan Diki ini bukan finance staff. Dia purchase staff. Langkah-langkah untuk melakukan pengisian user atau mengimport. Yang pertama, kita menyediakan data di Excel. Nah, datanya seperti ini. Yang kedua, buka browser, lalu cari localhost. Ketiga, lalu klik home dan lalu klik setting. Langkah keempat,
cari dan aktifkan developer mode. Lalu langkah ke eh, langkah langkah kelima ini, lalu klik user dan company, setelah itu klik user. Langkah kelima, langkah keenam, lalu klik action, setelah itu klik import record. Langkah keenam, ya, kita lihat hasilnya. Kita bisa keluar dari PPT-nya dan kita melakukan prakteknya secara langsung. Kita tutup ini, lalu kita buka. Yes, halo, oke. Kita ketik di sini localhost. Setelah itu tampilannya begini karena saya sudah punya modul website. Kita buka, di klik setting. Nah, masuk di klik setting, kita scroll ke bawah sampai kita mendapatkan namanya activate the developer mode. Kita klik ini. Nah, untuk untuk mengetahui tanda kalau kita sudah melakukan activate the developer mode itu, kita bisa lihat gambar kembangnya ada di sini. Ini menandakan bahwa kita sudah aktif. Nah, lanjut, kita menuju ke setting, lalu kita klik user and companies, lalu kita klik setnya bagian user, lalu kita klik klik ini sebagai action, lalu kita klik import record. Nah, lalu kita klik lagi upload file. Filenya, nah, ini sebagai usernya. Kita klik open dan kita tunggu. Dan yap, saya sudah melakukan percobaan berapa kali pun. Ini udah saya memiliki masalah pada saat mengimport user secara langsung atau user dalam keadaan banyak. Jadi dalam keadaan untuk melakukan dalam keadaan untuk membuat sebuah user, kita memiliki dua opsi, yaitu import dengan mengisi manual. Jadi saya akan mengisi manualnya saja. Di sini kita punya Rehan, maka kita hanya klik maka kita hanya klik user hanya untuk 4 orang saja. Nah, nanti saya akan percepat videonya. Kita sudah mengisi beberapa data yang kita sebenarnya tadi mau import, tapi karena ujungnya bermasalah, maka saya sudah mengisinya. Ini Rehan Apegil, Diki, Firman, Imam, dan Zak. Kita lihat kembali untuk Rehan, dia bertugas sebagai administrator. Maka kita membuka namanya, lalu kita scroll ke bawah, user TP dia sebagai internal user. Nah, dia memegang peranan penting sebagai, kalau di sales dia sebagai administrator. Invoicing dia pilih administrator, dan di bank dikosongkan saja. Marketing, inventory, ya. User purchase dia sebagai administrator, inventory sebagai administrator, dan service. Yap, untuk Rehan Rafael sebagai administrator begini. Berlaku juga sebagai invoice manager, yaitu Firman. Hampir sama tadi. Invoicing, ya. Kalau bawaan defaultnya dia akan seperti ini sih. Kalau kita mengisinya satu persatu, maka kita akan mengubahnya di bagian Imam, Irwan, dengan Diki. Diki dia tidak memiliki akses ke sales.
dia tidak memiliki akses ke billing saja ya. Oh, oke. Yang memiliki invoice staff. Invoice staff. Oh, oh ya. Nah, untuk Jiki kita menaruhnya di bagian purchase ya. Untuk purchase kita kasih kelas user, inventory kita hilang kasih nol, dan di bagian manufacturing kita kasih kosongkan saja. Invoicing, billing, ya billing. Oke, ini settingannya seperti ini. User tipe ini terbagi jadi tiga. Ada internal user. Internal user itu dia bisa mengakses semua modul. Sedangkan untuk di bagian portal, dia hanya bisa mengakses beberapa modul saja. Sedangkan di publik, dia hanya bisa mengakses webnya saja. Nah, kita klik save, kita atur dulu semuanya. Untuk Irwan dia berperan sebagai invoice staff. Maka dia butuh yaitu billing, purchase lead, otomatis di sini user, accounting lead. Oke. Project, purchase user, administrator yang melakukan di proses diizinkan. Hmm, manufakturnya kita kosongin. Kan dia tidak berhubungan langsung sama dia. Kosongkan, kosongkan. Kita klik save. Hmm, ya Imam. Imam dia bertindak sebagai apa? Account staff. Maka dia account staff dia memiliki akses ke invoice sebagai R, sebagai read, purchase-nya read, sales-nya read, dan accounting-nya CR. Ini RR, ini anggapannya sebagai user dan di accounting dia sebagai administrator. Maka kita buat akses right-nya. Di sales dia sebagai user on document only. Dia hanya memegang saja. Di invoicing dia hanya melihat sebagai user. Di purchase dia hanya melihat sebagai user lagi. Eh, purchase user. Inventory dihilangkan. Nah, lalu kita klik di administrasinya access right. Oke. Lalu kita klik save. Nah, setelah dari itu kita melak- kita klik user and companies lalu kita klik group. Kita cari di sini namanya administration invoicing ya namanya. Invoicing billing administrator. Ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Di user untuk billing administrator dia hanya sebagai rekan saya sebagai administrator dan Firman sebagai manager invoice. Di inherited turunannya ya invoicing billing di tampilan menunya kayak seperti ini. Ada accounting, kita bisa melakukan konfigurasi, kita bisa membuat eh, bank dan menambahkan akun bank. Akses right-nya yaitu akun, kita bisa read, write, paste dengan delete. Dan eh, user, user, akses right-nya kita nyalakan dulu untuk dikit.
Oke, sip. Ini dimatikan semua akses rate-nya supaya dia hanya bisa mengakses beberapa modul saja. Akses rate-nya sudah nyala. Lalu kita ke iklan. Kita lihat akses rate-nya sudah nyala. Oke. Maka kalau kita cari di grup, dia itu berada di invoice. Ini ya, invoicing billing. Kita lihat. Nah, di sini karena saya sebagai administrator dengan Firman sebagai administrator, Firman sebagai manajer invoice, maka kita juga akan terbaca di bagian billing. Walaupun kita memegang peranannya sebagai billing administrator. Diki, Imam dengan Irwan dia sebagai user dia saja. Dia hanya bisa mengaksesnya saja. Mengakses ya. Untuk menu tampilannya seperti ini accounting. Dia hanya bisa melakukan konfigurasi di accounting dengan di invoicing dan melakukan reporting penjurnalan. Akses rate-nya kita bisa lihat seperti yang tadi, akun invoice, dia hanya bisa membacanya saja, membaca tanpa membuat dan tanpa klik update. Ya seperti inilah akses rate dari billing invoice-nya. Untuk grup yang tadi, oh ya, belum jelas. Invoicing billing administrator dia hanya terisi sebagai rehan dengan Firman. Di akses rate-nya dia hanya memiliki pegangan akses ya, menu yaitu sebagai read, update, rate dengan delete. Seki, sekian dari saya. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.